Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hairul Imam. Saya dari dosen Teknologi Informasi di Universitas Batuta. Bidang kalian saya salah satunya tentang pemrograman. Mata kuliah yang saya ampu pemrograman web. Apa sih pentingnya pembelajaran pemrograman web bagi prodi teknologi informasi? Ya benar, sangat penting. Kenapa sangat penting? Supaya pencapaian mahasiswa mampu mendesain, merancang, mengimplementasi untuk pembuatan web. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat produk. Salah satu contohnya buat web profil perusahaan, sekolah, kampus, dan e-commerce atau penjualan. Metode yang saya gunakan menggunakan metode pembelajaran direct interaction atau tatap muka. Direct interaction terbagi fase-fase ada 5. Yang pertama, fase penjelasan atau ceramah. Di fase ini ada 2 bagian. Yang pertama ada RPS dan kontrak kuliah. RPS merupakan bagian-bagian materi yang untuk materi pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang materi. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang perancangan HTML. Apa itu HTML? Penting nggak belajar HTML? Sangat penting untuk merancang bagian-bagian atau tampilan pada website. Yang kedua, CSS. Mengapa kita harus belajar CSS? CSS itu untuk memperindah tampilan pada website. Yang ketiga, PHP. PHP ini untuk mengkonsep input dan output di bagian web. Salah satu contoh login. Tampilan login ada menu masuk, menu keluar, input dan output. Yang keempat, kita akan membuat yang namanya database menggunakan aplikasi SAMPP. Apa itu database? Database sebuah data kumpulan yang bersistematis. SAMPP, aplikasi ini sangat digemari oleh pemrograman. Salah satunya bisa mampu membuat MySQL atau PHP MyAdmin. Di dalamnya ada Apache PHP MyAdmin untuk membuat database. Seterusnya kita harus membuat apalagi di sini perancangan CMS. Yang kelima, perancangan CMS WordPress. Di sini untuk merancang, mendesain tampilan ya. Apa itu CMS? Apa itu WordPress? CMS salah satu bagian web open source, termasuk di dalamnya ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal dan lainnya. Itu gratis, tidak dipungut biaya dan dapat dicari di internet. Lalu yang keenam, kita membahas tentang domain dan hosting. Apa itu domain? Domain merupakan salah satu alamat web. Ya, domain merupakan salah satu alamat web. Sedangkan hosting tempat atau wadah untuk merancang sebuah web. Di sini sudah saya paparkan singkat tentang materi-materi yang saya ajarkan di mata kuliah
pemrograman web. Lalu, apalagi kita bahas? Kita bahas tentang kontrak. Yang tadi pagi bagian penjelasan atau ceramah. Kontrak kuliah. Di sini mata kuliah pemrograman web berbobot 3 SKS. Penjelasan 1 SKS, 2 SKS praktikum. Di kontrak kuliah kita membahas tentang penilaian, tugas, kehadiran, TS, UAS. Di situ ada nilai-nilainya. Yang pertama, tugas. Tugas ini sangat penting untuk mahasiswa. Nilainya 35%. Sedangkan kehadiran nilainya 15%. UAS dan UTS nilainya 25%. Lalu kita membahas tentang keterlambatan. Berapa menit keterlambatan untuk mahasiswa? Kita jelaskan, kita paparkan kepada mahasiswa 20 menit. Terus kita jelaskan lagi kepada mahasiswa tentang sikap dan pakaian yang beragama Muslim dan sopan dan santun. Menggunakan jilbab sebagai perempuan, laki-laki sopan dan santun yang berkerah, tidak boleh berkaos. Ya, yang non Muslim pakainya sopan dan santun untuk perempuan dan laki-laki. Fase kedua ini, sebelum kita mulai mata kuliah, kita memberikan bahan ajar. Bahan ajar kita berikan, kita masukkan ke website e-learning Batuta. Universitas kita memiliki e-learning untuk memasukkan bahan ajar, video, materi-materi, tugas ataupun kuis. Bisa di dalamnya, bisa kita masukkan di e-learning Batuta. Lalu kita berkomunikasi kepada mahasiswa menggunakan WhatsApp web atau WhatsApp, atau disebut juga WA. Di situ kita membuat grup kepada mahasiswa supaya apa? Supaya dapat berkomunikasi jikalau mahasiswa tidak tahu atau sebaliknya. Mereka bertanya kepada saya selaku dosen atau sebagai teman-teman yang sharing mereka dalam forum WA tersebut. Berikutnya, yang ketiga, fase ketiga, kita membuat yang namanya kelompok atau grup supaya mahasiswa aktif sosialisasi kepada mahasiswa lainnya untuk membahas tentang pemrograman web. Yang keempat, praktekum atau praktek. Kita membahas langsung project pembuatan web menggunakan HTML, menggunakan CSS, menggunakan PHP, menggunakan SAMPP, dan kita belajar web open source CMS WordPress. Lalu yang terakhir, yang kelima, fase kelima ini penting, tugas. Kenapa kita berikan mahasiswa tugas? Untuk mahasiswa tahu bagaimana sudah dijalani dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sampai terakhir fase 5. Supaya mahasiswa mampu membuat produk di dalam program web. Salah satunya yang tadi saya jelaskan di awal, mahasiswa mampu merancang, mendesain, mengimplementasi sebuah web, dan mahasiswa mampu membuat produk atau produk tentang profil perusahaan,
profil sekolah, profil kampus, atau e-commerce penjualan. Jadi tugas itu penting. Di sini sudah saya jelaskan paparan metode pembelajaran saya tentang direct interaction atau tatap muka langsung. Dari fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima. Di sini saya akan berikan video pemaparan saya tentang tahapan langkah pembuatan website CMS WordPress. Silakan ditonton, semoga kalian terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lama sekali, belum makan, udah makan siang kan nih kan? Oke. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Pada hari ini kita membahas tentang pembuatan web menggunakan WordPress. Nanti kita akan membangun web dari nol menggunakan aplikasi WordPress. Sini kita langsung saja tahapan ya. WordPress sebuah aplikasi open source ya. Dia gratis. No bayar-bayar. Open source, open terbuka, source itu kode. Kode yang terbuka. Jadi ada yang bayar, ada yang tidak. Salah satunya aplikasi WordPress ini gratis. Ya. Nggak bayar, gratis, gampang digunakan. Oke, tadi kita sudah menginstal SAMPP ya. SAMPP tahapannya sudah diinstal, bagaimana sudah diketahui sebelum melakukan pembuatan web. Langkah pertama kita menginstal SAMPP. Tadi sudah diinstal SAMPP-nya. Lalu langkah kedua, langsung saja. Tadi aplikasi sudah saya berikan kan? Aplikasinya tadi ada saya kasih dokumen WordPress dan tema. Oke, buka dokumennya yang saya kasih tadi. Itu tadi WordPress tipe berapa aja yang saya kasih? Tadi kan ada baca WordPress. Pakai 453. 453, klik kanan. Ekstrak ini. Ya, ekstrak. Kita pilih ini, ekstrak to WordPress. Ya. Ekstrak to WordPress. Oke, di sini udah terekstrak. Klik 2 kali. Sini udah terekstrak. Ya, silakan. Oh, ulangi ketinggalan. Oke, ini ya. Klik kanan di bagian WordPress versi 4.5.3. Klik kanan, kita pilih extract to WordPress versinya. Yang nggak tahu tunjuk tangan aja, nanti saya summary ke tempat kalian. Oke, lanjut ya. Lanjut. Di sini klikkan versinya. Ada banyak WordPress itu kan? Ada. Klik kanan, name, kita buat coba. Ya, namanya diubah menjadi coba. Oke. Kita klik kanan lagi. Di sini kita kopikan ya. Klik kanan, kita kopikan. Kita akan memindahkan dia ke SAMPP yang tadi kakak dan abang install. Kita akan mengopikan ke SAMPP. Caranya, lihat caranya. Klik sistem local disk. Oke. Klik SAMPP. Oke. Lalu pilih di sini. Pilih htdocs. Klik htdocs. Kita klikkan htdocs. Pastekan di situ.
pastekan. Yang tadi kita kopikan dari WordPress versi 4.5.3, ya kan? Di dalamnya itu ada WordPress, diubah namanya menjadi coba, pindahkan ke htdocs. Dari sampai p htdocs kopikan. Ya. Tunggu kopikan sampai selesai. Sambil kita nunggu, kita buka yang namanya SAMPP yang tadi sudah diinstal oleh kakak dan abang. Oke, buka SAMPP-nya. Oke, sudah seperti ini semuanya. Oke, di-run-kan ya, di start. Apache start, MySQL di start. Ini yang silang merah ini hapus. Yang mana? Ini ada silang merah tuh. Bentar ya, kita jalankan dulu ya. Kemudian merah yang mana? Oh, ini nggak usah. Itu memang kayak gitu deh, otomatis karena dia belum run. Jalankan. Oke, kakak dan abang dua-dua ini dijalankan supaya apa? Supaya bisa baca dia ke MySQL. Apa itu MySQL? Siapa yang tahu? Ini udah ada dipelajari tentang web juga. MySQL apa? Tuh, abang di belakang tuh MySQL apa? Serun. MySQL. Database tahu? Apa database kan? Oke, database apa? MySQL itu untuk database yang untuk yang digunakan untuk server yang untuk mengoperasikan. Nih, sambil kita jelaskan ya. MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi. MySQL. Database apa? Nah, tadi database apa kak? Tadi MySQL ini udah dijelaskan nih. Berarti ini masuk ke mananya? Ke aplikasinya atau ke sistemnya atau apa? Sistem. Oke, betul abang, sistem. Karena di sini dia. Ya. Manajemen sistemnya. Database-nya apa nih? Database apa? Hah? Abang yang belakang tuh. Abang. Database apa? Database adalah suatu data. Kumpulan data, betul. Kumpulan data sistematis, ya. Jadi bisa data ini Pak bisa diubah-ubah Pak, bisa ditimpakan, bisa, sangat-sangat bisa. Data itu bisa ditimpakan. Contoh, sistem akademis kita, salah satunya Universitas Batuta. Jikalau kita ada upgrade ke portalnya, dia ada yang namanya KAS, KRS. Nambah, mau kita tambahkan, contoh, mau tambahkan yang namanya judul kripsi, harus tambah database-nya nanti. Jadi bisa ditambahkan, bisa dikurangi, bisa ditambahkan. Next, kita lanjut. Ya, buka sampai P-nya sudah dibuka, tadi sudah dijalankan dua Apache dan MySQL-nya. Klik admin. Oke, di sini aplikasinya yang namanya PHP My Admin. Ini servernya. Ya. Lihat di sini. Web server. Disinilah kita akan membuat database-nya. Ya. Database. Oke, langsung aja kita buat di database. Oke, database yang namanya coba supaya kita nggak bingung ya, yang tadi coba, ini kita coba juga lagi. Namanya coba. Oke, sudah jadi. Kalau saya sudah jadi ya. Create. Kalau sudah create, sudah akan muncul di sebelah tampilan kirinya. Coba. Oke, sudah. Kalau sudah, lanjut. Kita lanjut Itu yang dimaksud dengan number of columns itu tuh kolom webnya Pak. yang mana? Number of Ini. columns. Strip. Ini. Number of columns. Kenapa itu columns? Oh, ini. Nah, itu, Ini database-nya. Ini kan kita kosong. Iya, maksudnya kan number of columns itu kolom webnya untuk atur kolom webnya. Ini saya jelaskan yang abang tanya. Number column ini untuk buat database tabelnya. Kalau manual,
Sedangkan ini kan kita pakai WordPress, kita nginstal nanti otomatis sekian dia masuk sendiri database-nya. Oke, tadi kan kita sudah memasukkan ke SAM PP htdocs-nya. Ini udah tercrypt ya, udah masuk. Langsung saja di linknya. Di linknya ini kita buat localhost garis miring coba. Ini ya, saya buka notepad-nya. Saya agak besarkan sedikit. Oke, bantu temannya yang belum, bantu temannya. Bukan tema kan? Ya. Belum baru itu kan? Oh ada kamu sudah masuk. Oke, lanjut. Di situ ada bacaan let's go ya. Klikkan let's go. Let's go. Udah. Di situ ada database name, username, password, sama database host. Yang diubah itu hanya 2, 3 ya. Pertama database-nya tadi kita database-nya apa namanya? Coba. Buat namanya coba. Passwordnya dihapus ya. Passwordnya dihapus semua. Jadi kosong aja passwordnya. Passwordnya kosong kan? Nah, passwordnya sudah dikosongkan. Name-nya itu username-nya root. 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 Oke, kalau sudah jalankan. Submit. Oke. Run the install. Diinstalkan. Oke, di sini webnya sudah jadi ya. Web ya install. Webnya untuk penginstalan sudah jadi. Di situ kakak dan abang boleh buat nama situs webnya apa? Ya, apa? Contohnya mau Universitas Batuta boleh, mau multimedia community boleh, terserah. Nanti di situ ada passwordnya, username, password. Buat untuk masuk ke dashboardnya nanti ada login. Loginnya untuk masuk ke dalamnya. Ya, jangan sampai lupa. Oke, silakan coba. Yang saya cerita tadi apa? Bebas ya? Titel bebas, terserah. Bebas itu judul web kita. Judul web kita. Kalau sudah diklik loginnya, masukkan yang tadi yang kalian buat tadi login passwordnya. Habis itu username-nya tadi coba kan? Username itu username kakak mau buat username apa gitu. Nanti itu ada seperti itu contohnya di depan. Search engine visibility-nya ditentang Pak? Centang semua. Berarti gini aja Pak jadinya Pak. Nah, centang. Iya, itu namanya dashboard. Responnya. Gimana sih cara gantikan tema? Halaman kita ya kita coba masuk. Oke, kalau mau lihat halaman baru ada di situ di bagian Universitas Batuta. Ini ada bacaan universitas. Klik kanan, klik kanan, klik kanan. Tab baru. Oke, add new. Oke, di sini coba kamu buat suatu kalimat untuk tampilan halaman pertama. Saya dulu Pak. Sudah? Kalau sudah, bagian itu di publish. Di sebelah sudut ya? Iya, di publish kan. Di sini mesti tampilan depannya ya. Ini tampilan depannya. Jadi saya mau mengajari kakak dan abang atau ibu dan bapak supaya tahu gimana tampilannya, universitas gimana, menggunakan template apa. Ini kalau tadi kita tambah, ini ada bacaannya lagi ya. Jadi supaya cantik bagaimana ya Pak? Oke, kita mau gunakan yang namanya tema. Klik lagi di bagian dashboardnya. Ini nomor gimana letaknya? Aplikasinya tadi tema ya, klik kan, open.
Nah, pilih yang ini bawah ya. Yang bawah. Masuk ke sini Ya. Pak. Oke. Instan. Masuk ke sini. Iya, ntar dulu ya. Sabar ya. Bapak satu-satu datengin teman kalian supaya sejalan. Ini tadi ngulang ya. Nih, sudah. Ini sudah. Baru coba kalau supaya tampilannya itu sudah bisa atau belum, klik lagi di tanda rumahnya. Nah, tampilan rumahnya. Oke, sampai sini saja. Ada yang mau dipertanyakan silakan. Kita sampai tema. Oh, di sini. Gak jadi masalah. Bukan enggak? Oke, sip. CMS gampang dan mudah. Jadi jika kalian nanti buat skripsi, kalian kuasai ini, udah mudah. Tinggal cari metode yang gampang. Enggak numpah. Tahu dia. Awalnya ini dulu lah. Bisa kalian ini. Wow, sangat luar biasa. WordPress ini bisa dibuat e-commerce juga. Situs penjualan bisa juga. Ya, itu pertemuan berikutnya. Jadi kita membahas bagaimana pengenalan font, halaman, dan tampilan tema. Oke, penasaran? Ada? Ada? Ya, mau Bisa nanya. di online kali ini Pak? Bisa di online kan? Sangat-sangat bisa. Panel. Kenapa kita harus beli domain nama hosting? Apa itu domain nama hosting? Nah, next berikutnya. Web yang sangat mudah, sangat gampang. Dulu kata dosen saya di S1, kalau kamu menguasai WordPress, 50% kamu menguasai dunia. Itu kata dosen saya dulu. Makanya saya WordPress ini, maaf kata, sudah saya kuasai hampir 90%. Mau dibuat ke penjualan bisa, mau dibuat ke aplikasi untuk tanya jawab bisa, semua bisa, fleksibel. Baca juga ini untuk masuk di aplikasi orang dulu. Ya, bisa. Oke, jadi sangat-sangat fleksibel. Jikalau kalian nih kakak dan abang ini menguasai yang namanya WordPress, 50% dari tangan, dan skripsi kalian sangat mudah pembuatan web. Oke, demikian pertemuan kita. Alangkah baiknya sebelum kita selesaikan pertemuan ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Doa dimulai. Alhamdulillah. Doa selesai, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. langsung dimatikan komputer.